teman-teman, Assalamualaikum, selamat malam. Hari ini tanggal 2 November tahun 2024. Hari ini hari Sabtu, malam Minggu. Aku rencananya akan naik bus dari Malang menuju ke Jakarta pada dini hari, teman-teman. Nah, jadi bus ini tuh bisa tak bilang bus sapu jagat karena berangkatnya malam hari. Dan nanti aku nggak naik dari Malang, melainkan nanti akan naik dari lintasan, teman-teman. Oke, penasaran seperti apa perjalanan kali ini? Tonton terus dan simak terus videonya sampai selesai. Perjalanan kita mulai dari Jalan Hamid Rusdi. Nah, jadi untuk menjangkau Terminal Arjosari Malang, di malam hari seperti ini nih hanya ada transportasi ojek online, teman-teman. Nah, jadi aku naik gokar dari rumahku itu deket dengan poolnya Rosalia Indah yang ada di deketnya patung Panglima Sudirman ini, teman-teman. Jadi untuk jarak dari sini ke terminal itu sekitar 6 km dan ditempuh dengan waktu kurang lebih 5 hingga 10 menit, teman-teman. Dan aku belum tahu ya nanti dari Terminal Arjosari ke tujuanku itu naik bus apa. Semoga masih ada yang kelas ATB. Karena ya kalau patah sih rugi juga sebenarnya, teman-teman. Tapi yaudah deh, bismillah. Oke teman-teman, ini jam setengah 10 ya. Setengah 10. Ini posisi aku sedang berada di jalan. Ini tuh depan udah ke Arjosari sih. Nah, ini kita jegat bis di sini aja ya. Kalau ke sana jauh, coy. Nah, ini jam-jam segini tadi banyak bus dari mana Jakarta, kemudian Jogja itu baru datang semua, teman-teman. Kita jegat di sini aja. Ya, jadi di depan kita ini adalah Jalan Raden Intan. Jadi sepanjang jalan ini tuh bisa dibilang zona merah ya untuk titik naik ojek online, teman-teman. Jadi kalau kalian turun dari bus AKDP atau bus akap itu baiknya jangan di sini, melainkan di sebelumnya flyover Arjosari, teman-teman, yang biasa disebut Alfamart Kendedes. Nah, di situ yang aman. Kalau di sini kalian harus jalan sekitar ya 200 hingga 300 meter sampai dengan Puskesmas Polowijen. Nah, itu udah zona hijau tuh di situ. Ya, kenapa ya? Aku juga kurang paham. Sampai saat ini tuh masih ada zona-zona seperti itu, teman-teman. Entahlah, Malang ini emang kotanya agak aneh sebenarnya. Naik ini sebenarnya bus dari Denpasar, tujuannya tuh ke Jakarta, teman-teman. Tapi ya busnya kan nggak lewat Malang ya, atau nggak lewat Surabaya juga. Jadi nanti aku akan nyegat di rest area, teman-teman. Nah, ini di kiri ini kantornya M-Trans. Ini jam segini udah pada berangkat semua dia. Tinggal nanti kedatangan bus dari Jakarta mungkin yang angkatan pagi. Ya, masih buka tuh kantornya. Oke, jadi untuk jalan di deretan sini nih lumayan aman ya. Jadi kalian nggak usah perlu khawatir dan takut karena di sini aman, teman-teman. Jadi ini kita sekarang masih jalan menuju ke Terminal Arjosari, teman-teman. Daripada gelap banget lagi. Daripada nganggur di sana tadi ya, kita jalan aja sekalian sambil lihat-lihat bus yang menarik malam ini dari Arjosari nanti. Jadi rencananya sih aku mau naik bus ATB, teman-teman. Ya karena memang nggak sampai Surabaya, jadi kita naik ATB aja. Dan di Malang ini ATB-nya itu sampai tengah malam sih. Jadi kalian kalau misalkan
kepepet mau ke Surabaya itu bisa banget. Dan jangan risau, di sini tuh busnya sampai malam teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya tiba juga di terminal tercinta Terminal Arjosari Malang. Nah kita cari bus ATB teman-teman, apakah ada ya malam-malam gini nih? Kita lihat ke dalam ya. Ini Kalisari. Udah gak ada lagi kah ini? Loh. Ya, singkat cerita kita naik bus Patas teman-teman ya. Jadi entah mengapa hari ini bus ATB-nya tuh udah habis teman-teman. Padahal ini jamnya masih jam 10 kurang. Biasanya setauku itu bus ATB itu bisa sampai jam 11 malam. Namun entah kenapa hari ini malam minggu ya, mungkin ATB-nya tuh udah habis dari arah Malang ke Surabaya. Ya jadi nggak pikir panjang, daripada aku ketinggalan bus pahala dari lintasan ke Jakarta, akhirnya kita memutuskan untuk naik bus Patas Kalisari teman-teman. Jadi di rute Malang Surabaya ini ada 2 layanan kelas bus ya, dimulai dari kelas ATB. Ada 3 layanan kelas bus yang melayani rute dari Malang hingga ke Surabaya. Dimulai dari yang pertama itu ada kelas ekonomi yang AC tarif biasa via arteri atau via bawah, via Taman Dayu. Nah yang kedua ada bus ATB via tol. Jadi bedanya kedua itu hanya di selisih waktu dan tarif teman-teman. Kalau yang biasa lewat bawah itu 15.000 dan yang full tol itu 20.000 rupiah. Nah untuk yang kelas Patas ini itu tarifnya 2 kali lipat yang ekonomi, jadi sekitar 40.000 rupiah teman-teman. Ya mau nggak mau teman-teman ya daripada tiketku angus, akhirnya kita naik bus ini aja. Nah jadi teman-teman, aku mau sekedar cerita ya, kenapa kok aku memilih naik bus Pahala Kencana dari rest area kilometer 753 ini. Jadi sebenarnya tiketku ini dari Denpasar ke Jakarta, tapi berhubung aku nggak sempet atau nggak punya waktu ke Denpasar, maka aku putuskan untuk naik dari lintasan teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini juga, ini aku kesempatan untuk nyobain bus Pahala Kencana dengan tarif promo. Kemarin itu ada eventnya HUT-nya PO Pahala Kencana. Dia itu buka tarif atau mengeluarkan tarif promo sekitar 30 ribuan. Wah itu murah banget sih. Jadi untuk yang pertama kalinya ini kita mencoba bus Pahala Kencana. Ya jadi seperti itu teman-teman. Dibilang rugi sih, ya rugi nggak rugi ya. Ruginya aku nggak dapat servis makan yang pertama, dan nggak ruginya kita bisa naik bus tengah malam dari daerah Jawa Timur menuju ke Jakarta teman-teman. Ini jangan ditiru ya, kalau tarif
normal sih mending dari Denpasarnya teman-teman. Coba nggih. Mas. Oke teman-teman, ini jam 22, hampir jam 11 malam. Ini kita udah tiba di rest area kilometer 753. Nah, jadi nanti aku akan nunggu bus yang akan kunaiki dari sini, teman-teman. Agak aneh ya. Biasanya kan naik bus dari terminal atau dari tempat agen. Tapi kali ini aku naik dari rest area, teman-teman. Oke, jadi tadi aku kan naik bus Kalisari dari Malang sampai sini itu sekitar 40.000 tarifnya, teman-teman. Nah, tapi yang aneh kok aku nggak dapet tiket ya. Biasanya tuh kalau naik Kalisari pasti dapet tiket, teman-teman. Tapi entah kenapa kok kali ini kok nggak dapet tiket. Ya, begitulah. Kalau kalian tahu mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi sambil nunggu bus yang kita naiki, kita ke rest area dulu. Kok rest area sih? Ke musola, teman-teman. Kita cari toilet. Oke, jadi di sini banyak sekali seperti biasa rest area ya. Banyak jajanan, ada Indomaret di sini. Tuh CFC. Nah, itu ada Pujasera. Akhirnya udah tiba juga di rest area kilometer 753, teman-teman. Nah, tadi kita naik bus Kalisari dan kenapa kok nggak dapet tiket ya? Aku juga kurang paham. Kok biasanya kan naik Kalisari itu pasti ada tiketnya, teman-teman. Entah itu mungkin turun di tengah jalan atau mungkin turun di Surabaya. Nah, jadi untuk perjalanan kali ini kita akan menaiki bus Pahala Kencana sesuai dengan thumbnail judul pada video kali ini. Nah, jadi kenapa aku kok naik bus Pahala? Jadi pada hari ini tanggal 2 November itu bertepatan dengan kelahiran atau hari ulang tahun PO Pahala Kencana, teman-teman, yang ke-48. Dan kemarin aku sempat dapat tiket promo seharga 48.000 saja dari sini. Seharusnya sih tiketku dari Denpasar Bali, teman-teman, ke Jakarta itu cuman bayar 48.000 rupiah. Nah, tapi waktu itu atau waktu kemarin ada kerjaan yang dadak, jadi akhirnya aku nggak bisa ngejar ke Denpasar dan aku putuskan untuk janjian dengan kru dan naik di kilometer 753 Sidoarjo ini, teman-teman. Jadi sebelumnya aku mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada PO Pahala Kencana. Semoga di yang usia ke-48 ini segera bangkit dan segera pulih kembali. Wah, padahal Pahala Kencana itu termasuk PO legend, teman-teman. PO legend udah melayani hampir 1,5 abad. Di Malang sendiri tuh sebenarnya dulu pernah ada dari Malang ke Jakarta, cuman dengar-dengar atau yang aku dengar itu rutenya dibeli oleh Bluebird Group atau yang biasa kita sebut bus City Trans kayaknya ya, yang Malang Jakarta itu. Nah, sekarang di rute Malang tinggal ada bus dari Malang ke Bandung, teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Dan untuk unit hari ini kita dapat nomor pintu HT646, teman-teman. Jadi bisa dibilang bus Bogor Denpasar atau Polres Denpasar itu biasanya rollingan, teman-teman. Jadi ya untung-untungan sih, dan tak lihat itu armadanya ternyata rombakan. Oke, menuju jam 1 malam. Ini kita masih berada di rest area kilometer 753. Tadi rencana sih aku mau nyegat dari mana?
bundarannya Gempol, bundaran Gempol. Cuman ya syukurlah aku nunggu di sini karena busnya ternyata nggak lewat tol teman-teman, lewat bawah ternyata. Dan harusnya kan kalau dari Probolinggo ke sini mungkin sejaman lah. Ini lebih dari sejam busnya belum juga tiba. Aduh, aku udah ngantuk banget. Dan nggak tahu ini nanti videonya bakalan seperti apa. Jadi ya mohon maaf teman-teman bila videonya mungkin kurang menarik ya. Ya teman-teman, jadi setelah menunggu sekitar 1,5 jam ini busnya akhirnya tiba juga di kilometer 753. Aduh, udah 1,5 jam ini. Udah ganti hari loh. Oke, jadi aku sudah ada di dalam bus Pahala Kencana. Ini berada di seat paling depan teman-teman. Jadi malam hari ini cuacanya lagi mendukung banget ya. Jadi hujan-hujan, enaknya memang tidur. Jadi ya sampai jumpa di keesokan harinya. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Teman-teman, ini jam 6:30, bus yang kita naiki sudah tiba di rumah makan Sendang Wungu ya. Jadi rumah makannya Pahala. Kalau biasanya kalau dari arah Malang itu servis makan yang pertama di sini. Cuman kalau yang dari arah Denpasar di sini adalah servis makan yang kedua, teman-teman. Cuman tadi aku karena naiknya dari tengah-tengah, akhirnya ya kita cuman servis makan 1 kali. Oh ya, jadi untuk makanan hari ini kita ambil sop tadi, ayam 1 dan ini bakwan ya, bakwan sayur. Ya untuk rasanya not bad sih. Oke teman-teman, sudah selesai makan dan saatnya kita melanjutkan perjalanan kembali hingga ke Jakarta. Nah, jadi kita bahas sekilas tentang bus yang kita naiki saat ini teman-teman. Jadi hari ini kita naik bus Pahala Kencana. Jadi bus ini tuh menggunakan bodi garapan karoseri Gunung Mas, tapi di belakang itu dia seperti Adiputro teman-teman. Nah, jadi rombakannya ini agak unik, perpaduan antara 2 karoseri teman-teman. Oke, jadi seperti itu untuk servis makan dan pembahasan sekilas dari bus yang kita naiki, yaitu PO Pahala Kencana. Nah, jadi tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 November, Pahala Kencana mengeluarkan tiket promo seharga Rp48.000 teman-teman di semua rute ya, baik dari Jakarta Madura, Jakarta Malang, Bandung Malang, Jakarta Denpasar, Bogor Denpasar, itu semua harganya 48.000 teman-teman. Cukup menarik, soalnya ya ini baru kali pertama aku naik bus Pahala Kencana dan naiknya itu malah dari pinggir tol teman-teman, tengah malam lagi. Oke, jadi setelah ini kita akan prepare kembali untuk melanjutkan perjalanan ya, mungkin estimasi waktu tiba di Bogor siang nanti teman-teman. Dan ini kondisi di Sendang Wungu, ini di daerah Weleri. Ini pagi hari, sehabis hujan, cuacanya itu anget teman-teman, nggak yang sejuk gitu. Nah, ini dia untuk tampilan dari eksterior bus Pahala Kencana. Ya bisa dibilang bus ini tuh udah nggak muda lagi ya teman-teman.
Nah, ini belakangnya Adi Putro, depannya bukan. Jadi sebenarnya ini adalah rombakan dari Pahala Kencana itu sendiri yang merupakan bodi dari Gunung Mas dan rombakannya agak unik sih sebenarnya. Nah, ini kita dapat kode nomor pintu HT646. Jadi HT itu sendiri adalah nama dari singkatan owner PO Pahala Kencana. Kalau nggak salah sih Hendro Tejokusumo kayaknya. Yuk, kita berangkat lagi. Ini yang Polri sudah lewat ya? Polri sudah. Peno Imam mau Pak Pur. Oh iya. Manggu Jakarta. Iya. Paling main di komisi. Sampai bengi ya, Mas. Kalau berangkat jam pinten? Jam 10 kemarin berangkat. Nggih. Tapi kau ngerti nih kira-kira bisa nyampe ikon bengi? Ya, telepon lepet. Nggih. Oh, telepon. Lah, ada betul telepon betul. Ah. Oh, mana? Keluar tuh. Makanya mobil dari Jakarta tiketnya Denpasar nggak tambah larang, Mas. Dapat itu Pak, kemarin dapat promo. Oh, yang 48 itu? Iya. Oh, sampai aja dapat 48. Oh. Cepat zaman berarti ya, gercep ya. Pagi-pagi pasti ada Pak, pasti banyak kemarin. Saya memilih mau ke Bandung atau mau ke ini, bingung saya mau kemana ini. Kira ya udahlah ke Bogor wis. Belum tahu toh, belum pernah nyobain toh. Terus akhirnya nggak keburu ke Denpasar ya. Oh, dapat. Iya, dapat 48K gitu Mas. Iya, bener. Setelah dari rumah makan Sendang Wungu, ini bus mengarah ke kawasan industri terpadu Batang. Jadi bisa dibilang dengan adanya gerbang tol KIT ini itu memangkas waktu dari perjalanan bus yang menuju ke arah Jakarta. Jadi bus yang selesai servis makan itu nggak perlu putar balik ke gerbang tol Weleri, teman-teman. Ya, gokil sih. Karane gak ada. Kita diajak tur sebelum masuk tol. Mari bangunan itu Indonesia tidak mana kan suangnya berarti dia tadi orang betul ya. Oke teman-teman, jadi ini kita barusan membuka snack dari PO Pahala Kencana. Isinya tuh ada 2. Jadi ini tempatnya seperti ini. Isinya ada 1 roti dan air mineral 330 ml. Jadi sebenarnya kalau kemarin buat ganjel lumayan, cuma sekarang udah makan jadi ya udah kenyang teman-teman. Nah, jadi seperti inilah untuk pandangan ke depan dan jarak legroom seat paling depan, teman-teman. Ini bisa dibilang lumayan sempit ya untuk tinggi 174 cm. Dan untuk view ke depannya juga terbatas karena di kaca bagian atas itu ada kaca filmnya, teman-teman. Dan cukup gelap. Jam 11 kurang 20 bus yang kita naiki sudah tiba di rest area kilometer 102, teman-teman.
Nah, jadi aku mau sekedar cerita nih, bus yang kita naiki ini sebenarnya kalau tak bilang apa ya, pahala kan biasanya kan ada bus-bus yang mungkin lebih muda ya daripada ini. Ya saranku sih busnya yang Denpasaran ini diganti dengan bus-bus yang terbaru. Karena memang dari segi jarak itu lebih jauh daripada yang rute Madura, Jakarta ataupun yang lain. Dan di dalam tadi itu waktu bantingan suspensinya tuh kayak mentok gitu teman-teman, kayak jeduk gitu. Jadi agak sedikit mengganggu sih gitu. Dan jalannya pun ini bisa dibilang santai ya. Nggak tahu ini sampai jam berapa di Bogor, mungkin ya jam 2 siang lah. Jadi bus ini tuh masih menggunakan suspensi leaf spring atau per daun. Jadi ya suara kriit-kriit itu kan masih dominan ketika dalam perjalanan. Akan tetapi bus ini tuh walaupun usianya udah nggak muda lagi ya, tapi suaranya tuh mampu diminimalisir lah. Tapi ya gitu, kalau ada jalan gundukan di tol itu kayak mentok gitu suspensinya, kayak jeduk gitu. Waduh, kaget aku teman-teman. Nah, ini ada truknya Siba Surya nih, penguasa logistiknya Indonesia nih, Siba Surya. Oh, truknya keren-keren coy. Ini truk dari mana ya? Dari Cina kayaknya. Itu logonya logo Cina teman-teman. Oke teman-teman, jadi aku nggak tahu ya nanti bus ini tuh akan lanjut balik ke Denpasar atau mungkin di rute Denpasar Jakarta itu ada 4 unit teman-teman. Kok 4 sih? 8 kayaknya ya. Jadi 2 crash gitu. Satu perjalanan Denpasar Jakarta itu ada 2 crash. Jadi ya mungkin ini akan istirahat dan balik ke Denpasar sekitar besok sore ya teman-teman. Oh ya teman-teman, berbicara tarif ya, bus Pahala Kencana ini kalau tarif normal dari Denpasar ke Jakarta itu sekitar 580.000. Ya, selisih sekian puluh ribu dengan kompetitornya, mulai dari Keramat Jati, terus kemudian Gunung Harta yang merah itu. Jadi kalau ini terbilang tarif yang cukup terjangkau teman-teman. Dari Denpasar ke Jakarta itu dengan tarif 580.000 dan mendapatkan 2 kali servis makan di rumah makan Curian Situbondo dan rumah makan Sendang Wungu di daerah mana tadi? Weleri teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Kalau kalian pengen nyobain bus ini, kalau di Denpasar itu mungkin busnya nggak sebagus bus Madura ya. Aku padahal ngincer yang unit Osor gitu teman-teman. Cuman kayaknya yang Osor nggak jalan di rute Denpasaran. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Sekitar pukul 12:30 ini kita sudah tiba di Pulau Gebang. Ini sebentar lagi bus-bus Malang akan masuk, bus Sumbar juga. Itu ada Pandawa 87, itu kemana itu? Ke Banyuwangi kah? Nah ini dia teman-teman busnya. Yang turun sini 1 orang. Oh ada 2 orang dik. Nah jadi ampirannya tuh dari mana tadi? Dari Mae, dari Surabaya itu ke
Tadi Karawang turun, terus langsung sini sih, dari Karawang langsung di sini. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi perjalananku dari Malang menuju ke Jakarta bareng bus Pahala Kencana. Nah, semoga di usia yang ke-48 ini Pahala lekas bangkit kembali, lekas bersinar kembali dalam melayani para pelanggannya. Wah, aku salut sih dengan kru yang bertugas itu. Beliau kerja di sini udah cukup lama ya. Jadi beliau ini kenapa kok nggak pindah ke PO-PO yang lain? Jadi bisa dibilang pekerjaan itu kayak semacam alasan kita tersendiri ya, atau kecintaan kita terhadap apa yang kita lakukan gitu teman-teman. Gokil sih, Pak drivernya dan kru-krunya itu pada betah di Pahala Kencana ini. Beliau itu cerita dari dulu awalnya Pahala meroket tinggi hingga masa sekarang itu beliau tetap setia dalam melayani para customer PO Pahala Kencana. Ya teman-teman, jadi kita doakan semoga PO ini segera pulih kembali. Dan aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton videoku dari awal hingga akhir. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guess I'll never know. Oke, sekitar jam 2 ini kita tiba di Ciawi teman-teman. Nah, itu bisnya melanjutkan perjalanan sampai ke Bubulak. Dia parkir di sana teman-teman. Tuh. Terima kasih kepada PO Pahala Kencana. Semoga sukses selalu dan sampai jumpa di lain waktu. Dan kita bertemu dengan orang ini lagi. Halo. Nih mas-mas yang di Rosalia Indah dulu. 2 tahun lalu. Linknya di bawah ini linknya. Terima kasih pada teman-teman yang telah mengikuti videoku hingga selesai. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe ke channel Adam Bintara agar tak ketinggalan video-video terbaru dan menarik lainnya. Sekian, terima kasih.